Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu aplikasi dari Google sebagai bahan kolaborasi kita bersama siswa. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi dari Google Jamboard. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang lain yang fungsinya juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan kolaborasi dalam pembelajaran. Nama aplikasi tersebut adalah Google Slide. Pada dasarnya Google Slide memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan Google Slide tersebut sebagai media atau bahan atau wadah kolaborasi kita bersama peserta didik. Bagaimana caranya? Berikut cara menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Google Slide sebagai wadah kolaborasi dalam pembelajaran. Pertama, kita menuju ke Google Workspace untuk mencari aplikasi dari Google Slide. Kemudian untuk membuat slide baru, kita klik pada tanda tambah ini pada presentasi kosong. Maka di sini kita sudah diarahkan pada laman atau beranda dari Google Slide itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita tidak akan menggunakan Google Slide ini untuk membuat bahan presentasi. Namun, bagaimana cara memanfaatkan Google Slide ini sebagai bahan kolaborasi kita bersama peserta didik? Caranya, ide yang akan saya gunakan adalah kita akan membuat slide-slide di sini, di mana slide yang pertama ini adalah sebagai identitas kelas dan perintah dari tugasnya. Kemudian kita bisa tambahkan ada slide kedua, kemudian slide ketiga dan seterusnya. Slide pertama identitasnya, kemudian slide kedua adalah soal tugas siswa itu sendiri, dan slide ketiga dan seterusnya adalah jawaban siswa-siswa kita. Namun pada sebelum kita mengerjakan slide pertama ini, kita jangan lupa ganti dulu nama slide kita agar mudah kita cari pada penyimpanan. Saya akan menggunakan, misalnya saya akan mungkin berikan dengan nama tugas kelas 7A misalnya. Kemudian selanjutnya pada halaman pertama ini saya akan berikan identitas dari slide atau tugas ini. Oke, tugas kelas 7A. Selanjutnya ini bisa kita atur posisi, atur bentuk dan sebagainya. Kemudian fontnya dapat kita ganti. Mungkin saya akan gunakan font yang lain. Ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak pilihan font di sini. Kemudian ukurannya ini dapat kita perbesar kecil, silahkan diatur. Ini bisa kita klik tambah pada ukuran font ini dan sebagainya. Kemudian identitas atau perintah tugasnya kita bisa klik di sini. Ini karena rata tengah, barangkali kita ingin rata kiri, maka kita bisa memilih pada titik 3 ini untuk mencari rata kiri. Tinggal kita pilih rata kiri. Pertama, bacalah soal yang tersedia pada slide kedua. Kemudian setelah itu tuliskan nama kalian, nama dan jawaban kalian pada slide yang tersedia pada slide ketiga dan seterusnya. Pilih salah satu yang belum digunakan tentunya. Ini bisa kita atur kembali posisi dan besarnya. Kemudian kita blok, kemudian kita kasih penomoran. Oke, kita pakai nomor biasa saja. Jika jawabannya atau slide-nya kurang, maka kita bisa perintahkan siswa menduplikat slide yang di atas. Jika slide yang tersedia penuh, maka duplikat slide di atas slide jawaban yang tersedia, maka kita bisa duplikat
slide di atas. Baik, selanjutnya sekarang kita beri warna pada latar belakangnya. Kita bisa klik pada bagian latar belakang. Ini bisa pilih gambar, bisa pilih warna. Silakan. Saya mungkin akan pilih warna di sini. Saya akan pilih warna biru muda. Kemudian pada slide kedua saya akan ketikkan soal. Ini saya akan bold, kemudian rata tengah, kemudian saya akan ketikkan soalnya di sini. Jelaskan, kita usahakan membuat pertanyaan terbuka di sini agar jawaban siswa bisa beraneka ragam. Misalnya saya akan buat soal, jelaskan cara kalian mengatasi kekurangan air pada musim kemarau. Kemudian ini bisa kita perbesar, kita blok dulu, kemudian kita mungkin menggunakan rata tengah, kemudian kita perbesar. Soal ini juga bisa kita perbesar ukurannya. Barangkali backgroundnya juga akan saya ganti menggunakan background yang sama, karena ini mungkin akan menjadi identitas dari soal dan tugasnya. Nah, baru dari slide ketiga kita akan buat laman atau slide yang khusus diperuntukkan untuk jawaban siswa. Pertama ada nama siswa, kemudian titik 2, kemudian pada tabel kedua kita tuliskan jawabannya seperti apa. Ini nanti digunakan oleh siswa untuk menjawab. Nah, supaya jelas model atau perbedaan dari kotak ini bisa kita beri warna. Ini kita klik dulu kotaknya, kemudian kita menuju ke paint bucket ini atau warna isi ini, kita klik, kemudian bisa kita ganti dengan warna. Mungkin saya akan berikan warna abu. Kemudian untuk jawaban siswanya saya mungkin akan berikan warna kuning muda. Bisa kita duplikat kembali, kita klik kanan, duplikat slide, kita klik kanan lagi, duplikat slide, dan seterusnya. Ini silahkan disesuaikan. Baik, seperti itu. Jadi cara kerjanya adalah nanti setelah kita share ke siswa slide atau Google Slide ini, maka mereka akan pertama tentunya membaca perintah dari tugas ini, kemudian melihat soalnya, kemudian baru di antara siswa-siswa tersebut akan memilih slide keberapa posisi atau tempat mereka menjawab soal tersebut. Untuk bisa dikerjakan secara kolaboratif, caranya sama dengan kita men-share pekerjaan di aplikasi-aplikasi Google lainnya. Kita klik bagikan atau share, kemudian akses umum ini kita ganti, kita klik, kita pilih siapa saja yang memiliki link. Kemudian jangan lupa kita ganti pelihat ini menggunakan editor agar nanti semuanya bisa mengerjakan. Setelah itu, setelah selesai, ini sudah siapa saja memiliki link dan ininya adalah editor, tinggal kita salin linknya, selesai. Jadi link yang sudah tersalin itu bisa kita share ke grup WhatsApp kelas kita. Baik, sekarang kita akan menuju ke grup WhatsApp kelasnya. Kemudian kita akan share dengan mem-paste atau menempel link yang sudah tercopy tadi. Nah, ini tinggal kita kirim. Nah, nanti siswa-siswa kita akan mengklik. Saya akan contohkan device yang kedua ini adalah device siswa. Misalnya dia akan klik link yang sudah tershare itu, maka mereka akan diarahkan pada laman slide yang sudah dibuat oleh guru tadi. Nah, sekarang mereka akan membaca yang pertama tentunya tugas, yang kedua soalnya, ya. Oke, misalnya siswa ini mencari nomor berapa tempat mereka akan menjawab. Oke, misalnya dia akan memilih di nomor 4. Nomor 4, mereka akan mengetik misalnya nama siswa tersebut adalah Andi. Kemudian jawaban dari Andi itu misalnya adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan air. Misalnya jawaban Andi lah dengan cara membangun bak penampungan air yang besar dan cukup dalam menghadapi musim kemarau. Ini jawaban ini tentunya bervariatif sesuai dengan yang dipikirkan oleh siswa. Maka
pada device kedua ini akan muncul pada device utama. Di sini sudah terjawab, maka nanti di siswa yang lain pun dengan device yang lain tidak boleh memilih yang keempat ini, karena sudah ada tulisan dan namanya. Maka mereka akan memilih pada device yang mereka akan memilih pada slide yang lainnya. Oke, kita lihat pada slide utama di sini sudah ada muncul jawabannya Andi. Ya, tinggal sekarang kita akan menunggu siswa yang lain untuk menjawab. Misalnya di device ketiga, ini nanti device-nya bisa menggunakan laptop atau HP dan sebagainya. Nah, di device ketiga, misalnya nama siswanya adalah Budi. Budi akan memilih pada kolom nomor 3 karena dilihat di sini di slide keempat sudah terjawab, maka dia akan mencari di slide yang lain. Misalnya di slide yang ketiga ini masih kosong, dia akan membuat jawabannya ada di sini. Oke, ini contoh saja. Nah, maka akan muncul pada device utama ada Budi dan ada Andi yang sudah menjawab. Ya, di sini terlihat ada ikonnya, ya ini. Kemudian di sini ada juga. Jadi kalau slide-nya penuh, di sini ada perintah. Jika slide jawaban yang penuh maka diberikan slide di atasnya. Jadi jika ada siswa yang tidak mendapatkan ruang slide-nya, bisa mereka klik kanan, kemudian diberikan slide dan begitu seterusnya. Nah, ini selanjutnya bisa kita simpan tentunya sebagai bukti fisik tugas dari siswa kita dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tinggal kita klik pada tab file, kemudian kita download. Bisa kita download dengan berbagai bentuk. Misal saya akan download dalam format PDF. Kita tunggu selesai terunduh. Tinggal kita buka hasil unduhan. Ya, inilah hasil bukti fisik dari jawaban siswa-siswa kita terhadap tugas yang sudah kita berikan secara kolaboratif melalui aplikasi Google Slide. Baik, demikian video tutorial kali ini tentang pemanfaatan Google Slide dalam pembelajaran. Sampai jumpa.